Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Resalanita dengan NIM G00251110. Saya berasal dari kelompok B1. Nah, di sini saya akan menjelaskan situs facialis, musculi, dan neurovaskularisasinya. Musculi facialis itu terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada kelompok kulit kepala, lalu ada kelompok orbitalis, ada kelompok nasalis, dan ada kelompok oralis. Nah, yang pertama itu ada kelompok kulit kepala. Nah, kelompok kulit kepala ini terdiri dari venter frontalis, occipitofrontalis, dan ada venter occipitalis, occipitofrontalis. Nah, lalu yang kedua itu ada kelompok orbitalis, berarti berada di mata. Nah, di sini tuh ada musculus orbicularis oculi. Orbicularis berarti mengorbit dari mata. Lalu ada musculus corrugator supercili yang berada tepat di bawah alis, yang berfungsi untuk menekuk alis. Lalu ada kelompok nasalis. Nah, kelompok nasalis ini terdiri dari musculus nasalis, lalu ada processus, dan ada deceptus subtinasi. Nah, lalu ada kelompok oralis. Ada musculus orbicularis oris, ada musculus buccinator, lalu ada kelompok muskuli bagian bawah, yaitu ada Drepsor anguli oris, lalu ada Drepsor labii inferioris, dan ada mentalis. Lalu ada kelompok muskuli bagian atas, ada Risorius, Zygomaticus major, dan Zygomaticus minor. Lalu ada levator labii superioris, ada levator labii superioris, dan ada levator anguli oris. Lalu ada muskuli kelompok lain yang tidak berada dalam regio facialis, namun berasal dari arcus pharyngeus kedua dan dipersarafi oleh nervus facialis 7 yang terdiri dari musculi platysma dan musculus auricularis dan musculus occipitofrontalis. Lalu ada musculi masticatores. Nah, dari luar ke dalam itu ada musculi masseter, ada musculi temporalis, ada musculi pterygoideus lateralis, dan musculi pterygoideus medialis. Nah, musculi pterygoideus lateralis ini merupakan depressor mandibula, dan sedangkan 3 otot lainnya merupakan elevator mandibula. Lalu ada saya juga akan menjelaskan neurovaskularisasinya. Nah, yang pertama itu ada vasculari arteri. Arteri ini akan memvaskularisasi wajah, terutama berasal dari arteri carotis externa dan sebagian kecil dari arteri carotis interna yang melalui arteri ophthalmicus. Lalu arteri carotis externa ini akan bercabang menjadi arteri yang lebih kecil, yaitu ada arteri thyroidea superior, ada arteri pharyngia ascendens, lalu ada arteri lingualis, ada arteri facialis, ada arteri occipitalis, ada arteri auricularis posterior, dan ada arteri temporalis superficialis, dan ada arteri maxillaris. Lalu ada
ada arteri vena. Nah, vasculari vena ini mengalirkan wajah dari daerah wajah dan daerah kepala. Lalu ada nervus trigeminus 5. Nah, fungsi utama dari nervus ini adalah untuk sensorik wajah, namun nervus mandibularis ini juga memiliki cabang motorik yang akan membantu pergerakan otot masticatores. Nah, di nervus trigeminus ini ada nervus ophthalmicus, ada nervus maxillaris, dan ada nervus mandibularis. Lalu ada cabang dari plexus cervicalisnya. Lalu ada nervus facialis 7. Nah, nervus ada inervasi yang akan, lalu ada temporal, lalu ada nervus facialis 7 yang fungsi utamanya sebagai, lalu ada nervus facialis 7 yaitu ada temporal brachias, zygomaticus brachias, buccal brachias, dan cervical brachias, ada marginal mandibular brachias. Nah, fungsi utama nervus facialis ini sebagai persarapan motorik wajah. Lalu ada drainase lymphatic pada regio facialis ini akan mengalir ke 3 kelompok nodus lymphaticus, yaitu ada nodi lymphaticus submentalis, ada nodi lymphaticus submandibularis, dan ada nodi lymphaticus prioritolaris dan parotidae. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.